Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih dalam keadaan sehat, dapat melakukan kegiatan sehari-hari, dan mudah-mudahan semua kegiatan kita termasuk dalam amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Pembahasan ini adalah berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini diambil dari buku ini tetapi dipermudah pembahasannya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pengertian AKM? AKM adalah bagian dari 3 instrumen asesmen nasional. Jadi, asesmen kompetensi minimal itu adalah bagian dari 3 instrumen asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional itu ada 3. 3 unsur asesmen nasional itu yaitu AKM, ini berupa soal-soal pelajaran yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Survei karakter dikerjakan oleh anak-anak juga. Survei lingkungan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru serta Bapak Ibu kepala sekolah. Siapa yang mengerjakan asesmen kompetensi minimal? Yang mengerjakan yaitu murid kelas 5, 30 orang saja. Murid kelas 8 atau kelas 2 SMP 45 orang saja walaupun muridnya 200 atau 300. Murid kelas 9 juga hanya 45. Jadi kalau di SD muridnya kelas 5, jumlah murid kelas 5 ada 40, maka yang ikut 30 saja. Yang 10 nggak ikut. Ya. Apakah AKM merupakan pengganti ujian nasional dan ujian sekolah? Jelas bukan. Orang yang mengerjakan kelas 5 aja cuma 30. Kelas 5 kalau muridnya 40, yang 10 nggak mengerjakan. Apalagi kalau kelasnya AB, kelas A 40 orang, kelas B 40 orang, jadi 80 orang. Tetap aja yang mengerjakan hanya 30, yang 50 tidak mengerjakan AKM. Jadi AKM itu bukan pengganti ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian sekolah, bukan diganti. Nah, tadi dikatakan bahwa kelas 5 yang ikut AKM hanya 30 orang, padahal ada yang muridnya itu 50 atau 60. Nah, siapa yang milih peserta AKM? Yang memilih adalah Dinas Pendidikan, bukan Bapak atau Ibu guru. Nanti dipilih yang pinter-pinter, tapi yang memilih diacak oleh Dinas Pendidikan. Kapan diadakan AKM? AKM diadakan pada bulan Maret 2021 untuk kelas 8 dan kelas 11, kelas 2 SMP dan kelas 2 SMA pada bulan Maret 2021. Untuk kelas 5 sekolah dasar dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Apa tujuan diadakan AKM? Tujuan diadakan AKM yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi setelah hasil AKM dikumpulkan, nanti dipelajari oleh pihak terkait terus untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nilai anak yang ikut AKM digunakan untuk apa? Murid nggak dapat nilai individu tidak ada. Jadi walaupun ikut mengerjakan AKM, tidak ada nilai individu atau perorangan.
yang dinilai adalah sekolah. Jadi hasil AKM itu untuk menilai sekolah. Anak-anak yang dijadikan sampel tadi, kemudian nilainya dipelajari, lalu yang mendapat nilai adalah sekolah. Apakah sekolah itu memenuhi syarat atau tidak, atau harus diadakan pembinaan kepada bapak dan ibu gurunya. Nah, itulah tujuan dari AKM. AKM yang dikerjakan murid meliputi pelajaran, ya. AKM itu berisi pelajaran, sedangkan survei karakter itu bukan pelajaran. Sedangkan bapak ibu guru akan mengerjakan yaitu survei lingkungan belajar. Ya, demikian sedikit pembahasan tentang AKM supaya jelas bahwa AKM adalah bukan gantinya ujian. Kelas 6 tidak perlu belajar AKM karena ujiannya bukan AKM, ya. Ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.